Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Kandang selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Hari ini, Babang Tuil mau ngajak Sobat Kandang sekalian untuk belajar terkait reproduksi ternak pada domba. Nah, sebagai insan peternakan, tentunya reproduksi ternak ini merupakan kunci dasar untuk perbanyakan bibit unggul dan juga berkualitas pada domba. Nah, kira-kira bahasanya itu bakal terkait apa aja sih reproduksi ternak ini? Pastinya udah gak sabar kan? Tapi sabar dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di channel YouTube Young Farmer Farm ke teman-teman lainnya, agar manfaat dari ilmunya makin tersebar luas nih ke teman-teman lainnya. Nah, sekarang pasti Sobat Kandang udah gak sabar banget ya. Tenang-tenang. Ayo ikut Babang Tuil, let's go! Apa sih manfaat mempelajari reproduksi ternak pada domba? Nah, jadi nih Sobat Kandang, ketika kita paham soal reproduksi, kita secara manual ketika nanti di kandang bisa lihat nih ciri-ciri ketika domba tersebut birahi dan kapan harus dikawinkan. Ciri-ciri ketika domba tersebut bunting, dan kita dapat memperkirakan kira-kira domba tersebut melahirkannya kapan sih, sehingga kita bisa mempersiapkan nih untuk kelahirannya. Dan ketika nanti lahiran, kita tahu nih treatment domba untuk kelahiran itu seperti apa, harus diberi apa, dan juga treatment pada petet yang baru melahirkan, serta petet sampai nanti lepas sapi. Saat ini Babang Tuil lagi ada di dalam kandang kawin di Young Farmer Farm. Nah, saat ini ada pejantan Patriot dan juga 7 betina lainnya. Yang mana Patriot ini kenapa dijadikan spek pejantan? Karena dia ini merupakan domba yang gagah, keren, tanduknya juga bisa dilihat. Nah, diharapkan Patriot ini dapat menurunkan bibit-bibit domba berkualitas juga kepada betina-betinanya. Nah, betina yang dipilih juga nggak sembarangan nih Sob. Betina-betina yang dipilih di kandang kawin ini tentunya betina terbaik, yang mana diharapkan betina tersebut bisa mencetak anak sama seperti pejantannya. Jadi bibit-bibit berkualitas dan juga unggul makin banyak nih. Nah, sebelum kita kenal jauh terkait reproduksi, ciri-ciri dan lainnya, kita harus mengenal terkait usia dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh. Apa sih dewasa kelamin sama dewasa tubuh itu? Nah, biasanya baik jantan maupun betina, dewasa kelamin dimulai ketika umur 8 bulan, sementara dewasa tubuh ketika umur 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dewasa kelamin ini terjadi ketika domba itu mengalami fase pertama birahi atau estrus, yang mana pada betina akan diikuti dengan proses ovulasi. Pada betina dipengaruhi hormon gonadotropin, FSH dan LH, sehingga meningkatkan produksi folikel dan juga pematangan oosit, dan dilanjut dengan proses ovulasi. Nah, kalau jantan akan dilanjutkan dengan fase spermatogenesis atau pembentukan sel-sel sperma nih. Nah, jadi gitu Sob untuk dewasa kelamin. Sementara dewasa tubuh itu terjadi ketika masa di mana ternak domba secara ukuran dan juga fungsi kelaminnya sudah matang dan sudah siap untuk bereproduksi. Oke, sekarang Babang Tuil mau mengecek nih umur domba yang ada di kandang kawin Young Farmer Farm ini apakah sudah dewasa tubuh. Nah, kita bisa mengecek lewat giginya. Kita lihat. Nah, lihat ya. Oke, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah plek 6. Plek 6 ini atau punglak 6 berarti usianya sudah 3 tahunan nih. Tentunya sudah di atas dewasa tubuh, karena dewasa tubuh itu mulai ketika umur 1 tahun atau 12 bulan. Jadi domba ini yang ada di kandang kawin sudah layak kawin karena sudah dewasa tubuh, yang mana pastinya sudah dewasa kelamin juga nih Sob, gitu. Setelah kita tahu nih apa bedanya antara dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh, selanjutnya kita juga harus tahu terkait ciri-ciri domba birahi, utamanya domba betina nih, karena ini menjadi kunci
kapan kita harus mengawinkan domba agar tidak kelewat fase birahinya. Yang mana ciri-ciri yang paling mudah kita lihat dari tingkah laku dombanya. Biasanya domba yang birahi itu nafsu makannya mulai berkurang atau dia kurang nih secara makan. Itu bukan berarti sakit, bisa jadi domba tersebut birahi. Terus juga domba kelihatan gelisah. Dia jalan-jalan kayak nggak tenang gitu. Bahkan pas makan pun dia kelihatan tidak tenang karena gelisah tersebut. Bisa jadi domba tersebut birahi. Selanjutnya kita melihat dari vulva. Nah, vulva itu bagian saluran reproduksinya dia, yang mana ketika kita melihat vulvanya bengkak, merah, atau berair, kalau misalnya bahasa Sundanya tuh berem, baseh, bare. Terus kita juga lihat nih tingkah laku dari si domba betina tersebut, apakah dia mencoba menaiki domba lain. Apalagi kalau di koloni nih kelihatan, oh domba tersebut birahi nih karena dia udah mau menaiki domba lainnya. Ada juga istilah sniffing, yaitu kegiatan domba tersebut mencium bagian belakang dari domba temannya. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari tingkah laku dan juga ciri-ciri fisik domba birahi. Nah, kalau misalnya udah menunjukkan ciri-ciri tersebut, sobat kandang bisa memindahkan ke kandang kawin untuk selanjutnya proses kawin. Nah, kalau tadi Babang Tuil udah ngejelasin terkait ciri-ciri domba betina yang birahi. Sekarang kalau domba jantan gimana sih? Nggak jauh berbeda sob. Pertama, biasanya dia memulai dengan flagman. Flagman itu kegiatan di bagian mulut. Nih contohnya, ada di sini. Terus juga dia sniffing atau mencium bagian belakang dari temannya. Dan dia juga nudging and kicking, menendang-nendang bagian belakang dari temannya. Dan juga ketika domba jantan tersebut menaiki temannya di bagian belakang, itu domba tersebut mulai fase birahi. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang sobat kandang wajib perhatikan ketika akan mengawinkan domba nih. Nah, jadi pertama kita harus memperhatikan fase di mana dia birahi. Fase birahi ini hanya berlangsung 20-40 jam saja nih sob. Sangat sebentar. Makanya jangan sampai kelewat untuk mengawinkan domba pada fase-fase tersebut. Yang kedua, fase birahi ini hanya terjadi 15-20 hari dalam sebulan. Tentunya sekitar 2 kali nih sebulan fase birahi. Jadi sobat kandang juga jangan sampai kelewat fase tersebut. Nah, yang ketiga, ketika domba sudah dalam fase birahi dan dia berhasil dikawinkan, dia akan mengandung sekitar 5 bulan. Nah, hati-hati jangan sampai terlalu mepet untuk memisahkan domba dari kandang kawin ke kandang melahirkan. Takutnya domba melahirkan di kandang kawin dan nanti dikhawatirkan petetnya keinjek sama jantannya. Jadi harus dipisahkan pada hamil umur yang sudah besar gitu ya, sekitar 4 bulanan, atau mepet-mepet mau melahirkan nih sekitar 5 bulanan. Oke, yang terakhir, fase di mana betina bisa dikawinkan lagi ketika sudah menyusui atau lepas sapi di umur 2-3 bulan. Baru betina tersebut mengalami fase birahi lagi dan dapat dikawinkan untuk perkawinan selanjutnya. Gitu sob, untuk fase-fase terkait reproduksi ternak utamanya pada betina. Oke, ada juga nih hal yang paling penting sebelum proses perkawinan, yaitu flushing. Apa sih flushing? Flushing ini merupakan kegiatan atau treatment ekstrak nih kepada domba, baik jantan maupun betina, agar proses kebuntingannya maksimal atau dia peluang melahirkan dan juga peluang hamilnya lebih besar. Apa sih treatment-treatment tersebut? Pertama pada betina dulu. Betina yang akan dikawinkan harus dimandikan terlebih dahulu dan juga dicukur bulunya serta dijemur. Selanjutnya potong kuku jangan lupa, karena kuku ini akan panjang dan dapat melukai ketika proses perkawinan. Juga pada betina diharapkan untuk diberi vitamin serta obat cacing. Obat cacing penting karena selama proses perkawinan yang panjang ini domba betina tidak boleh diberi obat cacing, karena obat cacing ini akan membuat keguguran. Jadi obat cacing diberikan sebelum proses perkawinan. Vitamin juga penting untuk peningkatan nafsu makan, serta ada beberapa jamu untuk meningkatkan nafsu makan nih, bisa diberikan kepada ternak atau domba betina. Nah, kalau yang jantan kayak gimana? Jantan gak jauh beda. Kita harus memandikannya, mencukur bulunya, dan juga
di exercise atau dijemur. Potong juga kukunya karena kuku berbahaya ketika proses perkawinan, yang mana jantan nanti akan menaiki betina. Takutnya kuku yang panjang dapat melukai tubuh dari betina. Jadi jangan lupa untuk potong kuku. Serta untuk treatment khusus lainnya, disuntik vitamin, obat cacing, dan juga jamu penambah stamina serta nafsu makan. Dicampur telur juga biar jos. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai kelewatan fase birahinya, karena fase tersebut merupakan fase yang bagus dan juga peluangnya tinggi, memperbesar kemungkinan si domba hamil. Nah, dengan mempelajari dan memahami terkait reproduksi ternak pada domba, tentunya kita akan menghasilkan bibit-bibit unggulan dan juga baik. Nih, salah satu testimoni anakan hasil pembibitan di kandang Young Farmer Farm. Ada ini. Nah, ini merupakan keturunan dari Patriot dan juga tadi betina-betina unggulan yang ada di depan. Nah, ini umurnya masih muda tapi tanduknya udah bagus nih dan juga badannya udah besar. Kita siapkan ini juga untuk kontes nantinya. Nah, oke sob, bisa dilihat kan anakan dari Young Farmer Farm nih, yang mana bisa dilihat bahwa domba ini masih berusia sekitar 5 bulan tapi dombanya udah besar dan juga tanduknya udah bagus nih. Nah, lihat, ini kita siapkan untuk treatment khusus agar bisa diikutkan nanti kontes. Ternyata belajar reproduksi ternak itu menyenangkan ya sob, apalagi buat peternak-peternak yang fokusnya di breeding. Jadi ada beberapa treatment khusus ternyata, dan kenapa sih kita harus kenal lebih jauh terkait reproduksi, tentunya untuk hasil yang maksimal juga dan untuk memperbanyak bibit unggul dan berkualitas. Nah, makasih banyak buat sobat kandang yang udah nemenin Babang Tuil hari ini keliling kandang Young Farmer Farm belajar barang terkait reproduksi ternak. Selanjutnya kita mau bahas apa? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta tulis di kolom komentar mau bahas apa lagi nih. Nah, share juga konten-konten yang ada di channel YouTube Young Farmer Farm ke sobat kandang lainnya agar ilmunya makin meluas nih sob. Babang Tuil pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan di konten-konten selanjutnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye bye.